never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Franco Morbidelli akhirnya angkat bicara, bukan karena saya, itu murni kesalahan Marc Marquez. MotoGP Austria 2024 menjadi ajang penuh drama, terutama bagi Marc Marquez yang mengalami serangkaian masalah teknis dan insiden di lintasan yang menghalanginya meraih podium. Salah satu insiden yang paling banyak dibicarakan adalah kontak antara Marquez dengan Franco Morbidelli, yang membuat Marquez terlempar ke posisi ke-14 di awal balapan. Setelah banyak spekulasi beredar, Morbidelli akhirnya angkat bicara dan memberikan pandangannya terkait kejadian tersebut. Marc Marquez memulai balapan dari posisi ketiga, sebuah posisi yang cukup strategis untuk mengejar podium. Namun, nasib berkata lain. Sejak awal balapan, Marquez sudah dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat performanya. Peranti hole shot yang seharusnya membantu akselerasi awal malah mati sebelum balapan dimulai. Hal ini terjadi karena Marquez menekan rem terlalu kuat menjelang start, menyebabkan perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, Marquez menjadi salah satu pembalap dengan akselerasi paling lambat meskipun memulai dari posisi yang menguntungkan. Tidak hanya itu, pergantian ban yang tidak terencana sebelum balapan menyebabkan temperatur ban depan Marquez turun drastis. Dalam usahanya untuk mengatasi masalah ini, Marquez mengambil inisiatif yang ternyata justru berujung pada kesalahan, memperburuk performanya di lintasan. Namun, puncak dari tantangan yang dihadapi Marquez datang ketika ia terlibat dalam insiden dengan Franco Morbidelli. Insiden ini menyebabkan Marquez kehilangan banyak posisi dan terlempar jauh ke posisi ke-14. Banyak yang mengira bahwa insiden dengan Morbidelli adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan Marquez untuk meraih podium di Austria. Namun, Morbidelli dengan tegas menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan sepenuhnya salahnya. Marc Marquez menyenggol saya karena dengan sadar dirinya sedang menghindari Jack Miller yang terlalu lamban di racing line Marc Marquez. Dalam sebuah wawancara setelah balapan, Franco Morbidelli akhirnya memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Saya memahami bahwa banyak orang yang melihat insiden itu dan berpikir bahwa saya yang bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi Marc Marquez. Tapi, saya ingin menegaskan bahwa insiden itu terjadi bukan karena saya. Itu murni kesalahan Marc, yang awalnya ingin menghindari crash dengan Jack Miller, ujar Morbidelli. Menurut Morbidelli, Marquez sudah berada dalam posisi yang sulit sejak awal balapan karena masalah teknis yang dialaminya. Marc mengalami banyak kendala teknis sejak awal, mulai dari peranti hole shot yang tidak berfungsi hingga masalah dengan temperatur ban depannya. Ketika kami bertabrakan, itu lebih disebabkan oleh kondisi yang sudah tidak ideal bagi Marc. Saya tidak melakukan manuver yang berisiko atau berbahaya, kami hanya berada di tempat yang sama pada waktu yang salah, tambahnya. Morbidelli juga menekankan bahwa insiden tersebut hanyalah salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi Marquez sepanjang balapan. Saya sangat menghormati Marc sebagai pembalap. Dia adalah salah satu yang terbaik di grid, dan kita semua tahu betapa kerasnya dia berjuang di setiap balapan. Namun, kadang-kadang dalam balapan, hal-hal seperti ini terjadi. Itu bukan sepenuhnya kesalahan satu pihak, ungkap Morbidelli dengan nada tegas namun penuh pengertian. Morbidelli juga menyatakan kekagumannya pada kemampuan Marquez untuk tetap berjuang hingga akhir meskipun mengalami berbagai kesulitan. Apa yang Marc lakukan setelah insiden itu sangat mengesankan. Dia mampu bangkit dari posisi ke-14 dan finish di posisi ke-4, itu menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai pembalap. Saya sendiri merasa lega karena insiden itu tidak berakhir dengan lebih buruk bagi kami berdua, kata Morbidelli. Setelah kejadian tersebut, baik Marquez maupun Morbidelli tampaknya berusaha untuk tidak memperpanjang masalah ini. Bagi Morbidelli, balapan di Austria hanyalah salah satu dari banyak seri di musim ini, dan fokus utamanya sekarang adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi balapan berikutnya. Setiap balapan membawa tantangan dan pelajaran tersendiri. Saya tidak ingin terlalu lama terjebak pada apa yang terjadi di Austria. Fokus saya sekarang adalah untuk belajar dari pengalaman ini dan tampil lebih baik di seri-seri selanjutnya, tutup Morbidelli. Sementara itu, Marc Marquez, meskipun gagal meraih podium, tetap menunjukkan karakter juang yang luar biasa di Austria.
Ia berhasil bangkit dari posisi ke-14 dan finish di posisi keempat, sebuah pencapaian yang tetap membuktikan bahwa dia adalah salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Dengan banyaknya insiden dan drama yang terjadi di Austria, MotoGP 2024 terus menyajikan persaingan yang ketat dan menarik. Bagi para penggemar, aksi-aksi di lintasan seperti ini adalah bagian dari daya tarik utama dari ajang balap motor paling bergengsi di dunia ini. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Espargaro kagum kepada Marc Marquez meski gagal podium di MotoGP Austria 2024. MotoGP Austria 2024 mungkin tidak berakhir manis bagi Marc Marquez, yang harus puas finish di posisi keempat setelah serangkaian masalah yang menghambatnya. Namun, penampilan pembalap Spanyol ini tetap menuai pujian dari berbagai pihak, salah satunya adalah Aleix Espargaro. Rekan senegaranya tersebut mengaku sangat kagum dengan ketangguhan yang ditunjukkan Marquez di tengah tantangan yang begitu berat. Marquez, yang memulai balapan dari posisi ketiga, diharapkan bisa bersaing untuk podium. Namun, sejak awal lomba, berbagai kendala teknis menghampirinya. Peranti Holeshot, sebuah perangkat yang berfungsi untuk membantu akselerasi awal, mengalami kegagalan karena Marquez menekan rem terlalu kuat menjelang start. Akibatnya, perangkat tersebut mati lebih cepat dari yang seharusnya, membuat Marquez kehilangan kecepatan dalam akselerasi pertama dan menjadi salah satu pembalap paling lambat saat itu. Kesulitan Marquez tidak berhenti di sana. Sebuah pergantian ban yang tidak terencana sebelum balapan menyebabkan temperatur ban depan turun drastis, menciptakan situasi yang semakin rumit bagi sang pembalap. Marquez, dalam usahanya untuk mengatasi kondisi ini, mengambil inisiatif yang sayangnya berujung pada kesalahan fatal, yang mengganggu performanya lebih lanjut. Selain masalah teknis, Marquez juga terlibat dalam insiden di lap awal dengan Franco Morbidelli, yang membuatnya terlempar ke posisi ke-14. Bagi kebanyakan pembalap, insiden seperti ini bisa menjadi pukulan mental yang sulit diatasi, namun tidak demikian bagi Marquez. Dengan semangat pantang menyerah, ia kembali berjuang dari posisi belakang dan berhasil menembus garis finish di posisi keempat. Aleix Espargaro, yang melihat langsung perjuangan Marquez di lintasan, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Menurutnya, ketangguhan Marquez di Austria adalah bukti nyata betapa kuatnya mentalitas dan kemampuan balapnya, meskipun hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan. Marc adalah salah satu pembalap paling tangguh yang pernah saya lihat. Apa yang dia lakukan di Austria sangat luar biasa. Meskipun dia mengalami banyak kendala, baik teknis maupun di lintasan, dia tidak menyerah begitu saja. Dia berjuang sampai akhir dan berhasil finish di posisi keempat, itu bukan hal yang mudah, ujar Espargaro dalam sebuah wawancara. Aleix Espargaro menambahkan bahwa tidak banyak pembalap yang memiliki kemampuan untuk bangkit dari situasi yang begitu sulit dan tetap menampilkan performa sebaik Marquez. Marc selalu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pejuang sejati. Ketika banyak pembalap mungkin akan kehilangan fokus setelah mengalami masalah seperti itu, Marc justru menunjukkan kualitas yang berbeda. Dia tetap tenang, fokus, dan terus mendorong hingga akhir. Kekaguman Espargaro tidak hanya terfokus pada kemampuan Marquez dalam mengatasi masalah teknis, tetapi juga pada mentalitasnya yang tidak mudah goyah. Menurut Espargaro, kemampuan Marquez untuk tetap menjaga semangat dan performa di tengah segala kesulitan merupakan salah satu alasan mengapa Marquez masih dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik di era ini. Apa yang dilakukan Marc di Austria adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya mentalitas dalam balapan. Kecepatan memang penting, tetapi kemampuan untuk mengatasi tekanan dan tetap kompetitif dalam situasi sulit adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh pembalap dengan karakter luar biasa seperti Marc, tambah Espargaro. Meskipun gagal naik podium, Marquez tetap menjadi sorotan utama dalam balapan tersebut. Bagi Espargaro, dan mungkin juga banyak penggemar MotoGP lainnya, Marquez telah menunjukkan bahwa dia masih memiliki daya juang yang tinggi, dan performa di Austria hanyalah sebuah batu loncatan untuk meraih kesuksesan di seri-seri berikutnya. Dengan balapan MotoGP 2024 yang masih panjang, banyak yang percaya bahwa Marquez akan kembali lebih kuat dan siap untuk bersaing di barisan depan. Kegagalan di Austria justru bisa menjadi pemicu bagi Marquez untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi ancaman serius di kejuaraan dunia.
Dan jika ada satu hal yang pasti, itu adalah Marc Marquez tidak pernah bisa dianggap remeh, bahkan ketika kondisinya sedang tidak ideal. Bos Ducati beberkan penyebab Marc Marquez gagal podium di MotoGP Austria 2024. MotoGP Austria 2024 menjadi salah satu balapan yang sangat dinanti, terutama karena Marc Marquez memulai dari posisi yang cukup menjanjikan, yakni P3. Namun, harapan untuk melihat Marquez berdiri di podium pupus setelah serangkaian kendala yang dialaminya sepanjang balapan. Sejak awal balapan, Marquez sudah dihadapkan dengan masalah yang tak terduga. Peranti hole shot, yang seharusnya membantu dalam akselerasi awal, malah mengalami kegagalan sebelum balapan dimulai. Hal ini disebabkan oleh tekanan rem yang dilakukan Marquez menjelang start, sehingga perangkat tersebut mati lebih awal. Dampaknya, Marquez menjadi salah satu rider dengan akselerasi paling lambat di awal lomba, meskipun start dari posisi ketiga. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Pergantian ban yang tidak terencana jelang lomba membuat temperatur ban depan Marquez menurun drastis. Dalam usahanya untuk memulihkan performa ban, Marquez mengambil inisiatif yang berujung pada hasil yang tak diharapkan. Kondisi ini semakin memperburuk posisinya di lintasan. Ketika Marquez tengah berusaha keras untuk memperbaiki posisinya, insiden lain terjadi. Kali ini, Marquez terlibat tabrakan dengan Franco Morbidelli, yang membuatnya terlempar ke posisi ke-14. Insiden ini menjadi pukulan telak bagi Marquez, mengingat ia harus kembali berjuang dari belakang untuk mencapai posisi yang lebih baik. Meskipun menghadapi berbagai kendala, Marquez menunjukkan mental baja dan kemampuan balap yang luar biasa. Ia berhasil bangkit dari posisi ke-14 dan menembus garis finish di posisi ke-4. Namun, posisi ini tetap tidak cukup untuk membawanya ke podium. Bos Ducati, dalam wawancara pasca balapan, memberikan pandangannya mengenai performa Marquez. Menurutnya, serangkaian masalah teknis yang dialami Marquez sangat mempengaruhi performanya di lintasan. Kegagalan hole shot dan penurunan temperatur ban depan membuat Marquez kehilangan momentum di awal balapan, yang akhirnya membuatnya kesulitan untuk bersaing di barisan depan. Marquez adalah salah satu pembalap terbaik di grid, dan kami tahu bahwa ia selalu memberikan yang terbaik dalam setiap balapan. Namun, ketika peranti penting seperti hole shot tidak berfungsi dengan baik, itu jelas akan mempengaruhi performa. Ditambah lagi dengan insiden yang melibatkan Morbidelli, Marquez kehilangan banyak posisi yang seharusnya bisa ia pertahankan, ungkap bos Ducati. Ia juga menambahkan bahwa meskipun Marquez gagal meraih podium, performanya untuk kembali ke posisi 4 setelah terlempar ke belakang patut diapresiasi. Itu menunjukkan betapa kuatnya karakter dan skill balap Marquez. Namun, kadangkala, balapan memang tidak berjalan sesuai rencana. Dengan hasil ini, Marc Marquez harus rela mengakui bahwa balapan di Austria kali ini bukanlah miliknya. Meskipun begitu, ia tetap menjadi salah satu pembalap yang patut diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Perjuangan Marquez di Austria akan menjadi pelajaran berharga baginya dan tim untuk menghadapi seri-seri berikutnya dengan persiapan yang lebih matang. Reputasi Marc Marquez melonjak, jadi pembalap utama Gresini Racing, bikin bos Ducati kagum. Marc Marquez kembali menorehkan prestasi gemilang dalam dunia MotoGP, membuktikan dirinya sebagai pembalap andalan Gresini Racing. Dalam balapan yang penuh tantangan, Marquez berhasil memperlihatkan kegigihannya dengan cara yang spektakuler. Start dari posisi ketiga, Marquez mengalami insiden tak terduga ketika ia disenggol oleh Franco Morbidelli, yang menyebabkan dirinya terlempar jauh ke posisi 13. Namun, dengan kemampuan yang luar biasa dan semangat juang yang pantang menyerah, Marquez mampu menyelesaikan balapan di posisi keempat. Perjuangan keras ini tak hanya membuat para penggemarnya kagum, tetapi juga menarik perhatian bos Ducati, yang tak segan-segan mengakui kehebatan Marquez. Sebagai pembalap yang diandalkan oleh tim Gresini Racing, Marc Marquez memulai balapan dengan penuh harapan. Berada di posisi ketiga pada grid, Marquez siap untuk bersaing memperebutkan podium.
Posisinya yang strategis ini memberi keuntungan awal, di mana ia bisa langsung terlibat dalam persaingan ketat di barisan depan sejak awal balapan. Namun, balapan MotoGP selalu penuh dengan kejutan. Pada salah satu tikungan di awal balapan, Marquez mengalami insiden yang tidak diinginkan. Ia bersentuhan dengan Franco Morbidelli, yang mengakibatkan Marquez kehilangan beberapa posisi dan melorot hingga posisi ke-13. Momen ini seolah menjadi ujian besar bagi Marquez, yang tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa harapan untuk meraih podium terlihat semakin jauh. Tidak ada yang meragukan kemampuan Marc Marquez di lintasan balap, tetapi insiden ini menempatkannya dalam situasi yang sangat sulit. Marquez, yang terkenal dengan tekad dan ketangguhannya, tidak menyerah begitu saja. Ia langsung mulai mengejar pembalap-pembalap di depannya, menunjukkan kemampuan yang menakjubkan dalam mengatasi tekanan dan situasi sulit. Dari posisi 13, Marquez mulai bangkit dengan kecepatan yang konsisten dan manuver-manuver cerdik. Ia melewati satu demi satu pembalap dengan ketepatan dan keberanian, seolah-olah insiden dengan Morbidelli tidak pernah terjadi. Setiap lap yang dilalui menjadi bukti nyata dari kemampuan Marquez dalam menjaga fokus dan memaksimalkan potensi motornya, bahkan dalam situasi yang menuntut. Kegigihan Marquez membuahkan hasil saat ia berhasil merangsek naik kembali ke posisi 7 besar, lalu terus menekan hingga akhirnya mencapai posisi keempat. Usahanya untuk kembali ke barisan depan benar-benar luar biasa, mengingat jarak yang harus ia tempuh dan tantangan yang harus dihadapinya di lintasan. Meskipun gagal untuk meraih podium, posisi keempat adalah hasil yang sangat memuaskan mengingat kondisi awal yang dihadapinya. Penampilan Marquez ini tak hanya membuktikan dirinya sebagai pembalap papan atas, tetapi juga mengangkat reputasinya sebagai pembalap yang tak mudah menyerah, apapun situasinya. Ia tidak hanya memperjuangkan posisi, tetapi juga mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pembalap paling tangguh dan berpengalaman di grid MotoGP. Penampilan Marc Marquez yang luar biasa ini tidak luput dari perhatian petinggi MotoGP, termasuk bos Ducati, yang terkenal dengan standar tinggi dalam menilai kemampuan pembalap. Dalam beberapa kesempatan, bos Ducati bahkan secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap kemampuan Marquez untuk bangkit kembali dari posisi yang begitu jauh ke posisi yang sangat terhormat. Kekaguman ini bukan tanpa alasan. Ducati dikenal sebagai tim yang selalu mengutamakan performa tinggi dan konsistensi. Melihat Marquez, yang meski berada di tim Gresini Racing, mampu menunjukkan performa luar biasa dengan motor yang sepadan dengan milik Ducati, jelas membuat mereka terkesan. Bos Ducati mengakui bahwa Marquez tidak hanya memiliki kecepatan, tetapi juga mentalitas juara yang diperlukan untuk mengatasi berbagai situasi sulit di lintasan. Keberhasilan Marc Marquez dalam balapan ini memberikan dampak besar tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi tim Gresini Racing. Dengan Marquez sebagai pembalap andalan, tim ini kini memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di papan atas MotoGP. Reputasi Marquez yang terus menanjak juga membawa aura positif bagi tim, yang kini dipandang sebagai salah satu penantang serius dalam kejuaraan. Selain itu, penampilan Marquez ini mempertegas posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik di era modern MotoGP. Meskipun berada di bawah tekanan besar dan menghadapi rintangan yang tidak mudah, ia tetap mampu memberikan yang terbaik, menginspirasi tidak hanya penggemarnya, tetapi juga seluruh dunia balap. Marquez membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat juang yang tak kenal lelah, segala sesuatu mungkin terjadi di dunia balap yang penuh dengan ketidakpastian ini. Dengan hasil ini, Marc Marquez tidak hanya mendapatkan poin berharga dalam klasemen, tetapi juga memperkuat reputasinya sebagai pembalap tangguh yang layak diperhitungkan di setiap balapan. Pengakuan dari bos Ducati hanya menambah bobot prestasinya, menegaskan bahwa Marc Marquez tetap menjadi salah satu pembalap paling berbahaya dan dihormati di lintasan MotoGP. Marc Marquez, perjuangan tanpa henti di MotoGP Austria 2024, dari posisi 3 ke 13 hingga finish di P4. Dalam balapan MotoGP Austria 2024 yang penuh drama dan tantangan, Marc Marquez kembali menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pembalap paling gigih dan berbakat di lintasan.
Setelah start dari posisi ketiga, pembalap Gresini Racing ini mengalami momen sulit ketika ia disenggol oleh Franco Morbidelli, yang menyebabkan Marquez turun jauh ke posisi 13. Namun, dengan tekad baja dan keterampilan luar biasa, Marquez mampu bangkit kembali dan menyelesaikan balapan di posisi keempat. Marc Marquez memulai balapan dengan harapan besar. Memulai dari posisi ketiga di grid, ia berada di belakang dua pembalap terdepan yang dianggap sebagai favorit dalam balapan ini. Posisi start yang strategis ini memberi Marquez keuntungan awal, yang ia manfaatkan dengan baik untuk tetap berada di barisan depan saat balapan dimulai. Namun, nasib berkata lain. Saat balapan memasuki tikungan pertama, Marquez harus menghadapi insiden yang tidak terduga. Sebelum mencapai tikungan, ia bersentuhan dengan Franco Morbidelli, pembalap Pramac Racing, yang menyebabkan Marquez kehilangan kendali dan turun drastis ke posisi 13. Kejadian ini menjadi titik balik yang menguji mentalitas dan keahlian Marquez sebagai seorang pembalap. Setelah insiden tersebut, banyak yang mungkin mengira Marquez akan kesulitan untuk kembali bersaing di posisi terdepan. Namun, Marquez menunjukkan bahwa ia adalah seorang juara sejati. Dengan determinasi yang luar biasa, ia mulai mengejar satu persatu pembalap di depannya. Setiap lap menjadi bukti nyata ketangguhan mental dan fisik Marquez. Ia berhasil melewati beberapa pembalap dengan manuver yang tajam dan cerdik, menunjukkan keahliannya dalam membaca situasi di lintasan. Tak hanya itu, Marquez juga mampu menjaga kecepatan yang stabil, meskipun harus bertarung di tengah kerumunan pembalap lain. Ini bukanlah tugas yang mudah, terutama mengingat kondisi fisik dan mental yang sangat menuntut dalam balapan MotoGP Austria 2024. Seiring berjalannya balapan, Marquez terus memperbaiki posisinya. Dari posisi 13, ia dengan cepat naik ke posisi 10, lalu ke posisi 7, hingga akhirnya berhasil mencapai posisi keempat. Usahanya untuk masuk ke podium tidak pernah berhenti, namun persaingan di depan terlalu ketat untuk memungkinkan Marquez menyusul pembalap-pembalap terdepan lainnya. Meski demikian, finish di posisi keempat setelah semua tantangan yang dihadapinya adalah pencapaian yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa Marquez masih memiliki kemampuan dan semangat untuk bersaing di level tertinggi MotoGP, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Performa Marquez dalam balapan ini patut diacungi jempol. Tidak hanya karena keberhasilannya memperbaiki posisi dari P13 ke P4, tetapi juga karena semangat juang yang ditunjukkannya sepanjang balapan. Marquez tidak menyerah ketika keadaan berbalik melawannya, sebaliknya, ia justru semakin bertekad untuk memberikan yang terbaik. Ini adalah salah satu momen di mana Marc Marquez kembali membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap paling berbakat dan paling berani di MotoGP. Meskipun tidak berhasil naik podium, perjuangannya dalam balapan ini telah memberikan inspirasi bagi banyak penggemar dan menunjukkan bahwa semangat pantang menyerah selalu membuahkan hasil, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dengan hasil ini, Marquez dan tim Gresini Racing dapat menatap balapan-balapan berikutnya dengan optimisme, mengetahui bahwa mereka memiliki pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki mentalitas juara yang tak tergoyahkan di MotoGP Austria 2024. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.